Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Dan nggak kerasa beberapa hari kita nggak ketemu, beberapa hari juga saya nggak bikin video buat teman-teman ya. Kebetulan beberapa hari belakangan ini saya cukup banyak kegiatan di luar, maksudnya kegiatan offline gitu ya. Salah satunya adalah kemarin ada beberapa rangkaian seminar-seminar yang harus saya laksanakan ya, jadi terpaksa banget saya tidak bisa bikin video. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang konsultasi juga sedikit agak kita close dulu ya, kita tutup dulu gitu loh. Nah sekarang kita boleh buka lagi, yang mau konsultasi silakan aja teman-teman, boleh chat ke nomor WA yang ada di sini, dan teman-teman bisa nanti bertanya-tanya terlebih dahulu sama adminnya ya, jadi nanti biar dia atur jadwalnya, caranya bagaimana ya, teknisnya seperti apa, program-programnya apa saja, paketnya apa saja. Oke. Yaudah, yang jelas sekarang saya kembali lagi bakal membacakan zodiak, dan kita sudah sampai di zodiak yang ke-9, berarti ketemu dengan Sagittarius, dan tema atau judul yang kita angkat adalah impianmu yang segera terwujud di tahun 2023 itu apa saja. Nah, saya akan membantu teman-teman untuk melihat paling tidak sebagai gambaran-gambaran. Kalau memang ada yang jelek, paling tidak teman-teman bisa mengubahnya, mencoba mengubah, atau paling tidak mengantisipasi ya, sehingga biar tidak kebablasan menjadi jelek atau tidak terrealisasi. Bisa, insya Allah bisa. Atas izin Tuhan, apa sih yang nggak bisa gitu kan. Yang penting ketika kita mau berusaha, kita mau untuk memperjuangkannya, pasti bisa ya. Oke, impianmu yang segera terwujud di tahun 2023. Yang pertama di sini ada Ace of Pentacles ya. Jadi selain saya membaca apa saja yang sekiranya terwujud, saya juga nanti bakal melihat ada gangguan-gangguan apa saja yang sekiranya juga harus diperhatikan ya. Jadi tidak hanya yang terwujud saja, karena untuk mewujudkan sesuatu setidaknya kan kita juga pasti biasanya melalui proses ya. Prosesnya itu ada yang gampang, ada yang sulit, ada yang harus jatuh bangun dan sebagainya ya. Jadi di bacaan ini saya membaca atau mencoba membaca secara lengkap ya. Jadi di sini apa saja yang ketangkap, yaitu yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama ada Ace of Pentacles ya, ada The Devil, ada Knight of Pentacles, kemudian ada Page of Pentacles, dan juga ada Strength ya. Jadi untuk Sagittarius memang sudah merencanakan untuk membuat sebuah perubahan. Sudah merencanakan untuk membuat perubahan. Ini suara saya agak berat, agak serak, agak berat ya, karena beberapa hari ini saya ngomong terus ya. Ada yang setengah hari, ada yang seharian saya ngomong terus, jadinya suaranya jadi agak berat gimana gitu loh. Nah oke, kembali lagi Ace of Pentacles ya. Jadi memang Sagittarius sudah merencanakan untuk membuat sebuah perubahan. Kacau, membuat perubahan di tahun 2023. Jadi ada semacam resolusi yang memang akan dibuat gitu loh. Nah itu. Nah, saya melihat bahwa di sini resolusi yang dibuat lebih ke Pentacles, itu berarti tentang keuangan ya. Jadi artinya ada situasi dan kondisi yang secara khususnya di masalah keuangan Sagittarius ini memang harus memperbaiki lebih ekstra lagi ya, lebih berjuang lebih ekstra lagi. Karena saya melihat ada semacam gangguan-gangguan yang selama ini terjadi ya, gangguan-gangguan yang selama ini terjadi terkait dengan masalah keuangan. Nah, kalau boleh saya melihat dan juga merasakan dari sini, saya melihat ada energi negatif di dalam diri kamu, ada aura-aura negatif di dalam diri kamu gitu loh. Gini teman-teman, saya coba jelaskan ya. Jadi kalau di tarot ini saya mencoba menjelaskan hampir sama seperti yang ada di channel saya satunya lagi, Damar Raji Hipnoterapi. Saya selalu menjelaskan, memberikan gambaran-gambaran tentang hal-hal penting yang harus kita pahami. Jadi gini teman-teman, kalau di sini keluar ada The Devil, ini kan otomatis berkonotasi atau energinya juga jelek ya, ada indikasi energi jelek. Nah, energi jelek itu bisa diawali dari memang aura kamu atau aura yang ada di dalam diri kita itu negatif gitu loh. Terus aura negatif itu berasal dari mana? Dari cara berpikir kita, dari cara hati kita juga berperasaan. Jadi dari kualitas pikiran dan juga kualitas hati nanti ngebentuk karakter. Seperti misalnya contoh begini, ada orang yang sukanya itu ribut gitu kan,
overthinking, ribut, ngeributin orang gitu kan, terus kemudian berpikir negatif, bertindak negatif dan sebagainya. Nah, ini sudah merupakan ciri dari karakter orang yang buruk, dan itu ditandai dengan itu tadi, hal-hal yang saya sebutkan tadi, sukanya ribut gitu kan, ngancem-ngancem orang misalnya, atau misalnya berpikir negatif tentang orang gitu kan, nggak mau ngerti keadaan orang lain gitu kan, maunya orang lain yang harus ngerti keadaan kita. Nah, ini ciri-ciri orang yang aura negatifnya kuat banget, level energinya juga rendah. Nah, kemudian karakter-karakter buruk lainnya banyak ya, contohnya seperti misalnya nggak gampang percaya sama orang lain, itu juga bagus, tapi ketika ternyata terlalu over ya, berlebihan, itu juga nggak bagus. Terus kemudian begini, misalnya rezeki itu kan juga berhubungan dengan orang lain gitu kan. Kalau misalnya kamu ternyata untuk masalah rezeki aja sulit banget berbagi sama orang lain ya, untuk memberikan sesuatu, membahagiakan orang lain aja susah. Nah, ini juga termasuk ciri atau tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang otomatis nanti rezekinya juga susah, atau paling tidak banyak masalah, kebanyakan masalah gitu. Terus apa-apa dibikin masalah, hal-hal kecil dibikin masalah juga. Nah, ini juga contoh-contoh orang yang beraura jelek, energi jelek ya, dan ini otomatis dipengaruhi oleh karakter atau kualitas pikiran dan hati seseorang ya. Jadi energinya jelek, karakternya juga jelek. Nah, biasanya orang-orang seperti ini pun juga dijauhi oleh teman-temannya atau orang lain. Nah, yang perlu kita ingat bahwa rezeki itu kan datang dari orang lain. Kalau kita dijauhi sama orang lain, nggak disukai sama orang lain, ya otomatis bagaimana rezeki itu mau datang, ya kan? Itu contoh atau logika sederhananya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau memberikan sesuatu kepada orang lain saja susah, atau sedikit-sedikit atau apa-apa dibikin masalah, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi ini bisa khususnya buat Sagittarius, tapi secara umum apa yang saya sampaikan juga bisa diterima oleh siapapun ya, atau menjadi pembelajaran buat siapapun. Oke. Terus kemudian di kartu ketiga ya, ada Knight of Pentacles. Oke, di sini saya melihat bahwa ada kerja keras yang kamu lakukan dan itu membuahkan hasil ya. Jadi secara keuangan kamu ini akan meningkat drastis, akan terjadi perubahan-perubahan yang semakin drastis. Artinya gini teman-teman, buat Sagittarius ini kan sudah mengalami proses yang sangat luar biasa, bahkan jatuh bangunnya kehidupan pun kamu sudah mengalami hal itu. Nah, seiring waktu kamu kan sudah berjuang nih, seperti yang tertera di kartu pertama, kamu sudah berjuang, memperjuangkan semuanya untuk menjadi lebih baik lagi, dan ternyata ada suatu tanda di kartu ketiga di sini, perjuangan kamu, kerja keras kamu itu membuahkan hasil, terutama di masalah finansial ya. Itu yang di kartu keempat. Terus di kartu di kartu ketiga, di kartu keempat ada Page of Pentacles. Di sini buat teman-teman yang Sagittarius yang bekerja, ikut orang dan sebagainya, di sini sepertinya akan ada perubahan yang lebih baik lagi. Kamu jabatannya bisa naik, kemudian gaji juga bisa naik, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi dari dua kartu di sini menunjukkan adanya energi di mana dua kartu ini menunjukkan secara khusus di masalah keuangan, finansial dan karir itu akan lebih bagus. Juga buat kamu yang punya usaha bisnis, itu juga nanti insya Allah bakalan bagus juga ya. Jadi kalau secara keuangan Sagittarius akan ada progres yang lebih baik, karir bisnisnya juga sama ya, dan itu tidak lepas dari apa yang namanya usaha keras ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada strength. Strength adalah kekuatan ya, kekuatan di mana kamu juga harus memiliki kekuatan-kekuatan yang kamu munculkan. Tapi jangan lupa juga bahwa di balik kekuatan yang harus kamu munculkan, kamu harus memiliki jiwa welas asih atau penuh dengan kasih sayang. Karena bagi orang-orang yang tidak memiliki jiwa welas asih, tidak bisa berempati, seperti yang tadi saya sebutkan, selalu overthinking, dikit-dikit bikin masalah dan segala macam gitu kan. Nah, ini otomatis akan menjauhkan kamu dari rezeki. Jadi ini harus kamu waspadai. Makanya pesan untuk Sagittarius di sini adalah kamu harus memiliki jiwa welas asih agar hidup kamu menjadi mudah gitu loh, dimudahkan semuanya gitu kan. Karena dengan energi yang semakin baik, level energi semakin meningkat, itu kehidupan seseorang akan menjadi semakin mudah ya. Tapi kalau kamu berkutat di situ terus, bahkan tidak menyadari bahwa ada energi negatif di dalam diri kamu, ada aura negatif di dalam diri kamu,
ya otomatis ya akan begitu terus, atau bahkan kadang-kadang bertambah buruk ya. Jadi makanya pentingnya belajar tentang spiritual, mempelajari tentang mengenali tentang diri kita sendiri deh. Pentingnya juga seperti itu kan. Karena apa? Ya buat kita sendiri juga kan. Kalau ada hal-hal baik yang kita dapatkan, kenapa tidak gitu kan. Kehidupan kita kan harus lebih baik, kualitas hidup kita juga harus lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya ternyata masih ada orang-orang di luar sana yang nyebelin ya, yang kadang-kadang bikin perkara dan sebagainya, ya sudah abaikan aja, tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, jadi artinya kalau kita mau berubah menjadi lebih baik gitu kan, berarti kan kita mendekatkan orang-orang kepada kita. Karena apa? Orang-orang kepada kita menjadi suka gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi di kartu berikutnya. Kita akan melihat apa saja yang akan didapatkan oleh siapa tadi? Sagittarius ya, Sagittarius di tahun 2023. Wow, ini sepertinya ada kabar baik dan ada kabar gembira juga nih buat Sagittarius ya. Kalau dilihat dari sini ada chemistry. Chemistry berarti di sini kamu akan bertemu dengan seseorang, atau paling tidak orang yang selama ini menjalani suatu perjalanan hubungan asmara dengan kamu. Ya insya Allah ini chemistry-nya memang sudah bagus gitu loh. Artinya bahwa kamu tidak salah pilih. Tetapi kalau buat teman-teman Sagittarius yang mungkin sejauh ini masih belum ketemu dengan yang cocok segala macam, insya Allah kamu di tahun 2023 akan bertemu dengan seseorang yang memang chemistry-nya sama-sama kuat. Artinya satu frekuensi, perasaannya sama, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau menuju ke pernikahan. Tetapi memang di sini juga sudah ada gambaran engagement gitu kan. Ada pertunangan yang terjadi ya. Jadi untuk Sagittarius ya, jadi kamu harus stay optimistic about your love life ya. Jadi apapun yang saat ini sedang kamu jalanin, satu hal yang paling penting buat kamu miliki adalah keyakinan. Karena keyakinan itu bisa menarik segala sesuatu yang kita pengenkan gitu kan. Kalau kita berdoa dengan cara yang baik dan benar, terus kemudian disertai dengan keyakinan yang kuat, ya itu cenderung akan segera terwujud, cenderung akan terrealisasi. Jadi Tuhan mengizinkan semua itu. Jadi keyakinan itu juga akan memberikan energi besar di dalam diri kita gitu kan. Dengan keyakinan semangat kita semakin tumbuh, powerful, energi kita kuat ya kan, otomatis tujuan-tujuan kita menjadi jelas ya. Itu gambarannya seperti itu. Nah di sini ada children, your love life is being affected by children. Jadi ini gambaran bahwa kehidupan seseorang itu kan memang tidak pernah bisa lepas dari yang namanya masa-masa kecil gitu kan. Nah biasanya itu juga mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Artinya bahwa kehidupan kamu itu di situ juga sangat dipengaruhi oleh jiwa anak-anak kamu ya. Karena sekali lagi jiwa anak-anak kita itu tidak pernah bisa kita lepaskan walaupun kita usia semakin bertambah. Oke, kabar gembira banget ini buat si Sagittarius bahwa di tahun 2023 kalau saya melihat adalah di pertengahan bulan sampai ke belakang, berarti bulan berapa tuh? Bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember gitu kan. Ini ada kabar baik dan kemungkinan besar kamu nanti akan melaksanakan pertunangan ya untuk menuju ke pernikahan. Atau bahkan ada yang menikah ya. Nggak hanya pertunangan saja tapi langsung ke menikah. Oke, terus kemudian apapun itu kamu juga harus siap ya. Apa yang harus kamu persiapkan? Yang harus kamu persiapkan adalah semua hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, kamu sudah harus benar-benar bisa merilisnya. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan yang namanya past life relationship, dimana di situ kamu harus benar-benar clear, menatap ke depan, perasaannya sudah meninggalkan hal-hal yang sudah tidak penting lagi untuk kamu menjalani kehidupan yang lebih bahagia lagi. Ya, itu gambarannya seperti itu. Dan kita lihat di kartu jawaban ini kira-kira apa yang mesti harus kamu lakukan saat ini atau di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah if you believe, kemudian take action as for help from others, kemudian ada as your angels, yang terakhir di sini ada compromise. Oke. Ya, kalau boleh saya sangkut pautkan, if you believe ini kan juga berhubungan dengan tadi ya, jadi stay optimistic. Jadi kamu harus yakin, karena keyakinan, kepercayaan kamu terhadap dirimu sendiri itu juga sangat menunjang keberhasilan kamu di bidang apapun, baik asmara, ya pekerjaan, bisnis, keuangan dan sebagainya. Dan yang jelas di tahun 2023 kamu jangan terlalu banyak mikir. Artinya ketika kamu sudah merencanakan sesuatu,
Jangan hanya di angan-angan saja, tapi kamu harus benar-benar take action, harus do something, do it aja gitu loh. Kalau memang kamu bingung di prosesnya atau sebelum melangkah, kamu boleh bertanya dan minta bantuan kepada siapapun, konsultasi juga boleh, silakan gitu kan. Karena dengan konsultasi kamu juga mendapatkan bimbingan-bimbingan yang memang kamu sebelumnya tidak tahu gitu loh. Dari situ makanya penting banget untuk bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan mengarahkan kamu kepada hal-hal yang tepat, baik, dan positif. Nah, bisa kamu tanyakan juga dengan malaikat kamu sendiri ya. Jadi artinya apa? Ya, koneksikan batin kamu kepada Tuhan, koneksikan energi kamu kepada Tuhan, mintalah petunjuk kepada Tuhan ya. Tetapi itu tadi kadang-kadang melalui konsultasi dan sebagainya itu pun juga sudah menjadi apa ya, perantara ya. Karena Tuhan kan biasanya kan memberikan segala sesuatu itu kan lantaran, jalaran ya. Artinya dengan pelantara atau perantara atau mediasi, mediator gitu kan, dengan apapun ya, entah teman, orang lain, dengan cara-cara yang kita tidak bisa menduga ya. Yang penting kamu selalu kompromi dengan diri kamu sendiri, kompromi dengan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang mungkin nanti akan bekerja sama dengan kamu juga ya. Intinya jalin hubungan baik dengan siapapun, walaupun orang tersebut belum kita kenal atau baru kita kenal atau sebatas baru ngerti doang ya. Jalin hubungan baik itu penting sekali. Karena apa? Dengan kamu menjalin hubungan baik dengan orang lain, kepada orang lain, itu juga jalan rezeki-rezeki yang tidak kamu sangka gitu loh ya. Jadi kalau kamu sudah minta pertolongan orang lain misalnya, jangan lupa kamu juga hormat sama orang itu. Karena orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh alam semesta, memiliki kemampuan-kemampuan khusus, lalu bisa membantu orang lain, menolong orang lain. Itu artinya apa? Bahwa dia memiliki karisma tersendiri, dia memiliki suatu keilmuan tersendiri, ya kan? Ketika kamu minta tolong ke dia, ya kamu harus punya rasa hormat, gitu loh. Supaya apa? Bukan orang itu mau gila hormat atau apa, bukan. Supaya apa? Kamu mendapatkan kemudahan, gitu loh. Allah memudahkan, alam semesta juga memudahkan. Ya, intinya seperti itu. Ya, intinya ginilah. Menjadi orang baik dan berbuat baik tidak ada ruginya. Udah, itu aja intinya. Oke? Baik, teman-teman, salah saya itu dulu yang sudah nonton video ini. Terima kasih. Yang kepengen konsultasi secara pribadi, silahkan chat ke nomor WA yang ada di sini. Konsultasi sudah kita buka lagi. Teman-teman bisa langsung chat ke nomor yang tertera. Kamu boleh private reading, personal reading, self healing, konsultasi tentang kehidupan ya, membersihkan energi, aura dan sebagainya gitu kan. Atau bahkan kalau teman-teman yang mungkin ngerasa pernah, wah Mas Damar, karena kemarin juga ada yang nanya juga, kalau kena santet misalnya atau kena sesuatu hal-hal yang aneh-aneh begitu, kira-kira gimana? Ya, semua harus kita coba, semua harus kita ikhtiari gitu kan. Atas izin Allah saya yakin semuanya bisa kita lakukan ya, atas izin Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita sebagai manusia harus ikhtiar, harus berusaha. Semua kembali kepada Tuhan dan kita mohon izin kepada Tuhan ya, agar diberikan izin-izin tersebut. Oke, saya rasa itu dulu. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Haji, salam keajaiban dan sampai jumpa.